Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Amelia. Saya mahasiswa UIN Araniri, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan nomor induk mahasiswa 18010640. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas review saya terhadap dua buku, yaitu yang pertama Legislative Drafting by VCRAC CREB, dan yang kedua Good Governance in Egypt Legislative Drafting Manual for Better Policy by OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai buku Legislative Drafting by VCRAC CREB. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan gambaran perancangan undang-undang. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai definisi legislatif atau perancangan undang-undang. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai beberapa istilah perundang-undangan. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai peran legislasi dan pemerintahan. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai proses dasar perancangan undang-undang. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat badan legislatif. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai tujuan legislasi. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan mengenai upaya pemecahan masalah dalam legislasi. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan mengenai perancangan dan penyusunan undang-undang. Yang kesepuluh, saya akan menjelaskan mengenai hubungan legislasi dengan konstitusi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang terkait dengan legislasi. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran dan latar belakang legislasi ataupun perancangan undang-undang. Dalam buku ini memberikan gambaran mengenai perancangan undang-undang dalam hal penerapan sistem legislatif ataupun proses legislatif terhadap beberapa sistem pemerintahan dan juga mengenai praktik legislatif yang pernah dijalankan oleh beberapa bentuk negara. Nah, saya mengambil beberapa poin penting, poin bentuk negara di dalam buku ini. Yang pertama itu ada bentuk negara persemakmuran Inggris, yaitu negara yang pernah dijajah oleh Inggris seperti misalnya Malaysia, Singapura, Australia, dan lain-lain. Nah, mereka ini menempatkan legislatif itu adalah sebagai sebuah pedoman aturan dalam tatanan kehidupan mereka. Jadi segala aspek kehidupan itu harus berdasarkan kepada undang-undang yang berlaku. Jadi undang-undang itu dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Jadi legislasi ini adalah penting di dalam bentuk negara di dalam bentuk negara persemakmuran Inggris. Yang kedua, bentuk pemerintahan tirani. Nah, bentuk pemerintahan tirani ini seperti yang kita ketahui bahwa bentuk ini pernah dijalankan di negara di dunia, yaitu di negara Jerman pada saat kekuasaan Adolf Hitler, dan pernah dijalankan juga di Uni Soviet yang sekarang itu Rusia, yaitu pada saat kekuasaan John Stalin. Nah, pada bentuk negara tirani itu, proses legislatif ini dimanfaatkan oleh kekuasaan, oleh para penguasa di negaranya. Jadi undang-undang itu dijadikan suatu alat untuk memperkuat kekuasaan mereka. Jadi mereka itu membuat suatu undang-undang untuk memperkuat kekuasaan mereka, itu di dalam bentuk negara tirani. Yang ketiga, di dalam bentuk negara federal. Nah, seperti Amerika Serikat. Nah, di dalam bentuk negara federal ini, ya, badan eksekutif itu sangat berperan dalam hal legislasi. Jadi badan legislatif itu hanya mengesahkan, menyetujui RUU yang diajukan oleh pemerintah. Jadi yang sangat berperan di dalam hal legislatif ataupun perancangan undang-undang ini adalah badan eksekutif. Kemudian dijelaskan pula mengenai bentuk-bentuk negara baru yang berdaulat. Mereka menempatkan posisi legislatif ini sebagai formalitasnya saja, yaitu dengan sedikit adanya proses diskusi yang panjang. Dan hal ini kemungkinan besar undang-undang itu tidak diketahui seluruhnya oleh publik, dan dimungkinkan akan terjadi ketidakefektivitas dan tidak efisien undang-undang itu sendiri karena tidak adanya kerjasama antara pemerintah dan parlemen. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perlu adanya suatu kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang otoritas dan parlemen sebagai perwakilan dari rakyat. Hal ini diharapkan dengan adanya legislasi nanti ataupun produk yang dihasilkan dari legislasi itu dapat terbentuk suatu kebijakan yang dapat diubah menjadi hukum yang dapat ditegakkan, yaitu dengan memberlakukan hukum positif ataupun produk legislasi berupa undang-undang itu untuk membangun suatu kondisi baru, kekuatan baru ataupun keadaan baru yang juga menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada ataupun tidak mungkin pernah ada, maka dapat dihasilkan, dapat ada, dan
dapat dicapai oleh hukum itu sendiri sebagaimana dengan tujuan yang diharapkan. Poin kedua mengenai definisi legislasi atau perancangan undang-undang. Menurut Kreb dalam bukunya tersebut, dia mengatakan bahwa legislasi ini adalah suatu rangkaian kerja ataupun suatu proses yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya. Kemudian juga dijelaskan menurut para ahli dan administrator, mereka mengatakan bahwa legislasi ini adalah suatu sarana ataupun alat untuk mencapai tujuan ataupun memperoleh kebijakan mereka dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa legislasi ini adalah suatu rangkaian proses yang digunakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mencapai tujuannya dalam hal sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Jadi, suatu negara yang modern itu harus membentuk undang-undang ataupun melakukan proses legislasi ini untuk mencapai tujuan kebijakan mereka ataupun untuk mencapai tujuan politik mereka yang mereka inginkan. Jadi, suatu negara itu membuat undang-undang ataupun melakukan proses legislasi untuk mencapai tujuan politik dan kebijakan yang mereka harapkan. Nah, misalnya seperti negara yang telah saya sebutkan tadi, misalnya seperti bentuk negara persemakmuran Inggris. Mereka itu menempatkan proses legislasi ini sebagai suatu kebutuhan tersendiri, misalnya seperti dalam hal penerapan pajak dan penetapan pungutan. Mereka membentuk suatu produk hukum untuk mengatur hal-hal tersebut. Jadi dalam hal negara persemakmuran Inggris ini, mereka menempatkan legislasi sebagai suatu kebutuhan tersendiri. Tidak terkecuali dengan negara yang bentuknya diktator, ya, mereka ini sangat membenci akan batasan yang ada di dalam aturan itu sendiri, tetapi mereka membuat undang-undang ataupun hukum untuk memperkuat kekuasaan mereka pada masyarakat. Jadi legislasi inilah yang dijadikan suatu alat mereka ataupun alat pemerintahan di negara diktator ini untuk mencapai tujuan politik ataupun tujuan sosial politik mereka yang berpihak kepada mereka. Kemudian dalam poin ketiga dijelaskan mengenai istilah perundang-undangan. Jadi istilah perundang-undangan itu ada dua, istilah dalam arti sempit dan istilah dalam arti luas. Istilah dalam arti sempit itu adalah suatu perundang-undangan ini adalah suatu tindakan legislatif ataupun produk legislatif yang berisi perintah ataupun yang berisi suatu pengaturan yang berupa suatu instrumen hukum berupa undang-undang. Kemudian kalau menurut istilah dalam arti luas, perundang-undangan ini mencakup berbagai corak aturan normatif dan praktik sosial agama, masyarakat adat, hukum adat, ya, aturan cara berperilaku, tentang perintah, tentang peraturan pemerintah, dan aturan-aturan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah perundang-undangan itu ada dua, istilah dalam arti sempit dan istilah dalam arti luas. Poin selanjutnya yaitu peran legislasi dalam pemerintahan. Nah, dalam hal ini sesuai dengan negara hukum, yaitu setiap tindakan ataupun kebijakan publik yang dikeluarkan itu harus berdasarkan hukum ataupun harus berdasarkan undang-undang yang mengatur. Nah, di negara modern berlakunya legislasi ini merupakan suatu fungsi utama dalam pemerintahan. Jadi badan eksekutif atau dalam hal ini pemerintah itu tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa adanya kapasitasnya untuk mengatur. Dalam artian bahwa badan eksekutif inilah yang pada hakikatnya menjadi sumber utama dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kebijakan legislasi ini utamanya itu adalah peran pemerintah. Ketika pemerintah itu menganggap sesuatu itu perlu adanya aturan yang mengatur, maka pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang, yang mana rancangan undang-undang ini akan diproses oleh badan eksekutif untuk membentuk suatu hukum yang memiliki otoritas. Jadi dapat disimpulkan bahwa legislasi ini adalah fungsi utama pemerintahan. Ketika pemerintah melihat sesuatu itu perlu adanya hukum yang mengatur, maka pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang. Nah, kemudian rancangan undang-undang ini di dalam badan legislatif itu akan diproses menjadi sebuah hukum yang memiliki otoritas dan dapat ditegakkan di dalam masyarakat. Poin selanjutnya yaitu 3 proses dasar yang terlibat dalam perancangan undang-undang. Di dalam buku ini dijelaskan ada 3 proses, yaitu yang pertama ada proses perumusan, yaitu kebijakan yang mengarahkan kepada sesuatu yang akan diberlakukan di dalam undang-undang itu. Yang kedua ada proses penelitian, yaitu ketika suatu rumusan undang-undang itu telah ada, maka dilakukan penelitian oleh para ahli di bidangnya. Yang terakhir yaitu aspek teknis, yaitu dalam hal
penyusunan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Poin selanjutnya yaitu sejarah singkat Badan Legislatif. Badan Legislatif dahulunya banyak diisi oleh para hakim dan Dewan Rahasia. Dewan Rahasia ini biasanya yang menasihati kepala negara, yang awalnya mereka ini merupakan suatu komite yang berasal dari penasehat terdekat raja yang menasihati urusan-urusan negara. Jadi mereka-mereka inilah yang merancang dan membuat undang-undang. Kemudian hukum positif pertama yang pernah ditemukan dalam sejarah peradaban Mesir kuno itu pernah ditemukan di Mesopotamia. Ini adalah dulunya daerah ini merupakan daerah Mesir yang kemudian daerah ini masuk ke dalam Republik Irak ataupun negara Irak. Nah, di daerah Mesopotamia ini ditemukan hukum positif pertama yang dikenal dengan nama hukum Es-Yunan atau The Laws of Es-Yunan. Yang memiliki 60 pasal dalam bahasa Arkadian. Poin selanjutnya yaitu tujuan adanya proses legislasi ataupun tujuan adanya undang-undang. Nah, di dalam buku itu dijelaskan bahwa suatu hukum itu tidak akan bekerja ataupun tidak akan beroperasi di dalam ruang hampa. Jadi perlu adanya suatu aturan ataupun undang-undang yang mengatur. Nah, sehingga tujuannya itu untuk dapat membimbing ya dan mengatur tingkah laku urusan orang-orang yang hendak diatur, sehingga dibutuhkan suatu kesadaran politik, sosial, budaya, ekonomi dan kondisi masyarakat yang akan diterapkan hukum tersebut, sehingga diharapkan undang-undang itu akan dihormati di dalam praktiknya di dalam masyarakat. Poin selanjutnya yaitu upaya pemecahan masalah dalam perancangan undang-undang. Nah, dalam rancangan undang-undang ini melibatkan upaya dalam pemecahan masalah yang akan dihadapi baik bagi pemerintahannya sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Maka dibutuhkan suatu pemahaman tentang suatu permasalahan yang akan membantu dan untuk menemukan suatu solusi. Maka dari itu Dewan Legislatif ataupun Badan Legislatif ini ya harus memiliki pengetahuan dasar seperti misalnya pengetahuan dasar hukum yang baik, nah pengetahuan sosial yang baik dan lain sebagainya. Nah, upaya dalam pemecahan masalah yang dihadapi dapat berupa masalah yang pernah terjadi dan masalah yang mungkin akan terjadi. Nah, dalam hal ini dicari solusi-solusinya, hal-hal apa saja yang dapat diterapkan ataupun hal-hal apa saja yang dapat menjadi pendukung dalam hal suatu permasalahan tersebut. Jadi diharapkan undang-undang tersebut tidak banyak terjadinya suatu permasalahan. Dan poin selanjutnya yaitu poin perancangan dan penyusunan. Dan dalam tahap perancangan undang-undang harus dipastikan bahwa undang-undang itu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa instruksi ataupun petunjuk dalam perancangan. Yang pertama itu menyatakan dengan jelas mengenai kewenangan yang sesuai untuk penyusunan undang-undang tersebut. Jadi kewenangannya itu harus jelas. Yang kedua, menyatakan dengan jelas tentang tujuan utama dari undang-undang itu. Jadi tujuan adanya undang-undang itu apa? Jadi harus dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga, berisi saran tentang hukum yang akan dikenakan untuk pelanggar terhadap undang-undang tersebut. Jadi berisi mengenai sanksi dan hukuman apa yang akan dikenakan oleh suatu pelanggaran tersebut dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penyusunan undang-undang. Yang pertama, dicantumkannya tujuan adanya undang-undang tersebut. Sama seperti tadi bahwa tujuan adanya undang-undang itu untuk apa? Apakah untuk kesejahteraan dalam hal ekonomi atau apa? Itu harus jelas dinyatakan. Kemudian memberikan gambaran tentang seberapa baik undang-undang. Hasil parlemen ini dilihat dari kualitasnya, substansi dari undang-undang itu, bentuk dari undang-undang itu, kemudian dari segi bahasanya juga harus jelas, jadi tidak ada makna-makna yang ambiguitas. Kemudian poin selanjutnya yaitu parlemen ini harus menerima kritik dari manapun sumbernya. Nah, hal ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas undang-undang itu sendiri. Jadi kritik akan membantu mengenali di mana ada maksud ataupun kata yang ambiguitas, di mana ada kata-kata yang menyimpang dari substansi. Nah, hal ini diperlukan. Kemudian poin keempat yaitu bahasa dan kata dalam perundang-undangan ini harus jelas penggunaannya dan maknanya. Seperti tadi, bahasa yang digunakan dalam pasal-pasalnya, dalam penjelasan undang-undang tersebut itu harus jelas. Jadi sehingga tidak adanya dikhawatirkannya adanya penafsiran makna yang ambiguitas yang tidak jelas. Makanya harus
dinyatakan dengan jelas bahasanya dan kalimat-kalimat di dalam undang-undang tersebut. Poin selanjutnya yaitu hubungan legislasi dengan konstitusi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konstitusi itu adalah mengungkapkan adanya kedaulatan rakyat. Konstitusi itu juga mewujudkan jiwa suatu bangsa, dan konstitusi itu adalah suatu dokumen hukum dan bukti-bukti dari produk politik yang menjadi sumber dari semua otoritas. Jadi ketentuan di dalamnya itu tidak sekedar hanya aturan mengenai perilaku masyarakat, tetapi berisi suatu perintah untuk dipatuhi secara bersama. Jadi sebuah konstitusi itu menciptakan suatu otoritas, ya, jaminan atas otoritas itu yang memberikan hak-hak tertentu kepada seseorang ataupun badan-badan yang membebankan kewajiban kepada pihak-pihak yang disebutkan di dalam konstitusi. Jadi semua tugas, hak-hak, kewajiban, hak istimewa dan hak-hak lainnya itu harus berdasarkan kepada ketetapan dan semangat dalam konstitusi. Kemudian hubungan legislasi dengan konstitusi yaitu sebuah konstitusi tertulis itu menetapkan mekanisme ketentuan yang harus dipatuhi oleh parlemen yang didirikan berdasarkan konstitusi tersebut. Dan dia menetapkan prinsip-prinsip dasar termasuk aturan perilaku tertentu di mana pemerintah dan parlemen itu dalam membentuk kebijakan dan membuat suatu produk hukum ataupun melakukan suatu proses legislasi itu harus berdasarkan kepada konstitusi yang berlaku. Ini artinya bahwa konstitusi tersebut itu berusaha mengontrol mereka yang memerintah dan diperintah. Jadi konstitusi ini menetapkan standar yang mengukur tugasnya, kewajibannya, ya, kekuasaannya dan hak istimewa. Ini artinya ada pembatasan kekuasaan parlemen dan eksekutif untuk membuat undang-undang mengenai perdamaian, keamanan, ketertiban dan pemerintahan yang baik. Hal ini diharapkan dengan adanya suatu pembatasan ataupun pengaturan yang ada di dalam konstitusi tersebut, diharapkan adanya pembangunan masyarakat yang tertib dan berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Kemudian poin yang terakhir yaitu mengenai beberapa hal yang terkait dengan legislasi, yaitu meliputi yang pertama kalimat dalam undang-undang, yang kedua tanda baca dalam undang-undang, yang ketiga draft undang-undang, yang keempat mengenai isi substansi kalimat perundang-undangan, yang kelima mengenai sanksi atau hukuman dalam undang-undang, yang keenam mengenai konsolidasi undang-undang, yang ketujuh mengenai kodifikasi undang-undang, yang kedelapan mengenai revisi undang-undang, yang kesembilan mengenai reformasi undang-undang, dan yang ke-10 yaitu mengenai pelaksanaan undang-undang. Terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan legislasi, yang pertama itu mengenai kalimat legislasi. Nah, para legislator itu harus memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip bahasa, karena suatu kalimat legislasi itu terdapat sebuah susunan kata-kata untuk mengungkapkan adanya suatu larangan, perintah, sanksi, hak, kewajiban, ataupun memaksakan sesuatu kewajiban tersebut atau tentang memberikan sesuatu kekuasaan. Jadi ada 3 proses yang terlibat dalam penyusunan undang-undang. Yang pertama, penentuan ataupun perumusan kebijakan legislatif. Yang kedua, mengenai pembuatan skema legislatif. Ini berkaitan dengan konsep tentang ide-ide yang akan dituangkan di dalam ataupun ide-ide yang akan diekspresikan di dalam undang-undang tersebut. Dan yang ketiga, mengenai penyusunan kalimat. Nah, ini mengungkapkan dalam penyusunan kalimat ini yang mengungkapkan kebijakan atau tujuan proposal kebijakan tersebut. Jadi kalimat itu sangat penting fungsinya dalam hal terkait dengan makna dari undang-undang tersebut. Maka dari itu, para legislator tersebut harus dapat memahami prinsip-prinsip bahasa secara baik agar di dalam kalimat legislasi ini tidak adanya terjadi makna yang ambiguitas yang dapat membingungkan bagi para penganutnya. Kemudian mengenai tanda baca. Nah, tanda baca dalam undang-undang itu harus jelas pengaturannya dan penempatannya. Tanda titik, koma, ya, itu harus jelas dan tanda lain-lainnya itu harus jelas letaknya. Tanda titik pada saat tidak adanya definisi-definisi ataupun lanjutan lain. Tanda koma itu maksudnya adanya penjelasan-penjelasan lain. Nah, tanda-tanda tersebut itu harus ditempatkan pada tempat yang benar karena agar makna yang disampaikan itu jelas dan tersampaikan oleh masyarakat banyak.
Nah, kemudian pada bagian selanjutnya itu pada bagian draft undang-undang. Nah, pada bagian draft undang-undang ini dicantumkan definisi dari suatu kata yang dianggap penting. Jadi, itu harus dicantumkan selengkap mungkin. Kata-kata tersebut itu harus dicantumkan selengkap mungkin untuk menyatakan arti dari sebuah kata atau arti dari sebuah ekspresi. Jadi, dalam hal draft undang-undang ini harus dicantumkan kata-kata tersebut selengkap mungkin. Kemudian pada bagian selanjutnya itu pada bagian mengenai isi substansi kalimat perundang-undangan. Nah, pada bagian ini harus dicantumkan maksud dan tujuan yang jelas juga sehingga tidak menimbulkan ambiguitas antar makna. Jadi ada beberapa hal memang yang terkait dengan undang-undang ini harus dicantumkan secara jelas agar tidak adanya ambiguitas yang dimaknai oleh masyarakat nantinya. Kemudian mengenai dicantumkannya suatu pelanggaran dan hukuman ataupun sanksi. Nah, sebuah undang-undang ini akan berisi ketentuan hukum yang ketentuan ini harus ketentuan hukum ini untuk memastikan adanya suatu kepatuhan ataupun ketaatan yang ada di dalam masyarakat tersebut mengenai undang-undang yang diterapkan. Jadi ketentuan ini harus diungkapkan dengan jelas sehingga makna yang disampaikan itu jelas ditangkap oleh masyarakat. Jadi dapat ditafsirkan dengan jelas oleh dan dapat juga ditafsirkan dengan jelas oleh hakim demi kepentingan individu tersebut, karena apabila penerapan hukum yang diterapkan nantinya oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan maksud undang-undang itu, maka akan merugikan individu tersebut. Makanya harus hukuman yang dicantumkan ataupun sanksi yang terdapat di dalam undang-undang itu maknanya, penyampaiannya itu harus jelas tersampaikan oleh masyarakat umum dan para penegak hukum. Pada poin selanjutnya itu mengenai konsolidasi, juga dijelaskan mengenai konsolidasi. Jadi konsolidasi ini adalah proses di mana beberapa undang-undang itu dibentuk menjadi satu undang-undang yang komprehensif. Jadi tujuannya itu untuk memudahkan akses ke pokok pembahasan tertentu yang diharapkan. Jadi tidak akan memakan banyak amandemen hukum pada waktu yang berbeda nantinya. Jadi konsolidasi ini adalah proses di mana beberapa undang-undang itu dibentuk menjadi satu undang-undang yang komprehensif. Dan di dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kodifikasi, yaitu yang mana mendeklarasikan undang-undang itu tentang subjek materi tertentu dalam bentuk kitab atau undang-undang. Jadi ketentuan untuk kodifikasi ini untuk melindungi, tujuan kodifikasi ini untuk melindungi sistem hukum dari doktrin-doktrin asing yang akan ada nantinya. Makanya dibuatlah kodifikasi ataupun dalam bentuk yang lebih jelas ataupun dalam bentuk buku. Nah, pada buku ini juga dijelaskan mengenai revisi undang-undang. Revisi undang-undang ini dianggap penting dalam hal pencabutan seluruh undang-undang ataupun pencabutan sebagian pasal-pasalnya ataupun sebagian ayat-ayatnya ataupun perubahan bahasanya, sehingga nantinya undang-undang ini diharapkan dapat sejalan dengan keadaan dan penggunaan zamannya. Kemudian selanjutnya juga dijelaskan mengenai reformasi hukum. Nah, hukum itu selalu menjadi cerminan di dalam masyarakat, yang mana keadaan masyarakat tersebut pasti berubah-ubah dan tidak statis. Maka dari itu diperlukannya adanya reformasi hukum untuk menyesuaikan keadaan di dalam masyarakat sehingga hukum tersebut dapat berlaku efektif dan efisien. Kemudian pada bagian terakhir itu dijelaskan mengenai perjalanan atau pelaksanaan atau implementasi undang-undang di dalam masyarakat. Nah, ketentuan undang-undang itu dijalankan kan pastinya oleh badan yudikatif, yaitu seperti badan peradilan yang diimplementasikan langsung oleh hakim ya dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan produk dari legislatif tersebut ataupun berdasarkan undang-undang yang telah dikeluarkan dikeluarkan oleh badan legislatif. Jadi pelaksanaannya itu langsung oleh badan yudikatif dalam hal penerapan implementasi undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Amelia. Saya akan menjelaskan juga mengenai tugas review saya terkait dengan buku Good Governance in Egypt, Legislative Drafting Manual for Better Policy by OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penting adanya kualitas dalam legislasi. Yang kedua, kaitan legislasi dengan beberapa asas hukum. Yang ketiga, mengenai pentingnya teknik penyusunan dan prosedur legislasi yang baik. Yang keempat, mengenai kategori-kategori legislasi di Mesir. Yang kelima, langkah-langkah legislasi di Mesir. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai pedoman penyusunan undang-undang di Mesir dan fungsinya. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai syarat
syarat untuk mencapai tujuan dari pedoman tersebut. Dan yang kedelapan, saya akan menjelaskan juga mengenai rekomendasi yang dapat diterapkan sehingga pedoman tersebut itu dapat efektif dan efisien. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai penting adanya kualitas legislasi. Nah, ada beberapa alasan mengenai penting adanya kualitas legislasi. Yang pertama itu bahwa produk legislasi ataupun undang-undang itu sebagai sarana di mana hukum itu dapat dinyatakan. Nah, hal ini dimungkinkan agar terjadi adanya keefektivitasan dan kejelasan dalam hukum itu dan dapat membantu untuk dalam hal pelaksanaan adanya supremasi hukum. Nah, kemudian alasan kedua yaitu legislasi ini sebagai sebuah instrumen regulasi yang mana yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan regulasi dan kebijakan. Nah, oleh karena itu kualitas regulasi ini meningkatkan adanya kualitas legislasi untuk membantu tujuan suatu peraturan ataupun kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kaitan dengan kebijakan regulasi, nah kebijakan regulasi ini merupakan kunci bagi pemerintah untuk mencapai sesuatu yang menjadi prioritas mereka. Jadi seperti misalnya mencapai kesejahteraan sosial, ya, mencapai adanya perlindungan lingkungan hidup dan adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, dalam upaya untuk mewujudkan program dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan tersebut, maka undang-undang inilah yang digunakan sebagai sarana kebijakan yang ada untuk melaksanakan kebijakan ataupun regulasi pemerintah tersebut, sehingga ketika undang-undang tersebut berkualitas, maka hal ini dapat memfasilitasi penyampaian tujuan kebijakan yang dimaksud oleh pemerintah tersebut, yaitu maksudnya dengan biaya dan pengeluaran yang dibenarkan, ya, dengan cara-cara yang sesuai, ya, dengan adanya sistem regulasi yang efektif dan efisien yang melayani kepentingan publik dan kemudian dapat berkontribusi baik di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan regulasi, mereka menggunakan alat ataupun sarananya itu berupa undang-undang yang untuk mewujudkan program dan kebijakan-kebijakan ataupun tujuan kebijakan mereka, seperti adanya sistem regulasi tersebut yang efektif dan efisien, dan sistem ataupun kebijakan regulasi tersebut dapat berkontribusi baik di dalam masyarakat sehingga tercapailah suatu kesejahteraan sosial, tercapailah suatu perlindungan lingkungan hidup, dan tercapailah suatu pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kemudian dijelaskan pula mengenai kaitannya antara kualitas legislatif dan kualitas regulasi. Nah, kaitannya itu ketika indikator untuk mengukur kualitas legislatif terkait erat dengan indikator untuk mengukur kualitas regulasi. Jadi ketika undang-undang itu digunakan dalam kapasitasnya yang instrumennya itu untuk mencapai tujuan dalam pengaturan. Kemudian oleh OECD ataupun Organization for Economic Cooperation and Development, mereka mendefinisikan mengenai regulasi yang baik seperti yang pertama, bahwa regulasi yang baik itu adalah melayani tujuan kebijakan yang didefinisikan dengan jelas dan efektif dan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, bahwa regulasi yang baik itu adalah regulasi yang jelas, sederhana dan praktis bagi penggunanya. Yang ketiga, bahwa regulasi yang baik itu adalah memiliki dasar hukum dan empiris yang kuat. Dan yang keempat, bahwa regulasi yang baik itu dia konsisten dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Yang kelima, bahwa regulasi yang baik itu dia memberikan manfaat yang pengeluarannya itu dibenarkan, jadi tidak berlebihan, dengan mempertimbangkan adanya distribusi efek di dalam masyarakat dengan memperhitungkan efek ekonomi, lingkungan, sosial, jadi memperhitungkan tiga efek tersebut. Dan kemudian yang keenam itu suatu regulasi yang baik itu dilaksanakan dengan cara yang adil, transparan dan proporsional ataupun sesuai dengan proporsi. Dan yang terakhir, bahwa regulasi yang baik itu meminimalkan mengenai pengeluaran biaya dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Poin selanjutnya mengenai hubungan antara kualitas legislatif dengan beberapa asas hukum. Nah, kualitas legislatif ini sangat erat kaitannya dengan beberapa asas-asas dalam hukum, yaitu yang pertama berkaitan dengan asas legalitas, yaitu suatu undang-undang yang baik itu yang didasarkan pada suatu kebijakan konstitusional untuk membuat hukum ataupun untuk membuat undang-undang. Yang kedua berkaitan dengan asas efektivitasan, yaitu bahwa suatu undang-undang yang baik itu dia mampu untuk diberlakukan ataupun diterapkan dengan baik di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan asas kepastian
kepastian hukum, yaitu suatu undang-undang yang baik itu dapat memberikan kepastian hukum ataupun dapat memberikan kejelasan ketika ia dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan suatu hukum. Poin selanjutnya yaitu mengenai teknik penyusunan dan prosedur yang baik. Nah, teknik penyusunan dan prosedur yang baik ini sangat penting untuk memastikan kualitas suatu peraturan perundang-undangan, khususnya cara bagaimana suatu peraturan perundang-undangan itu disusun, bagaimana penyusunan prosedur-prosedur yang diatur. Nah, hal ini adalah penting dalam hal memastikan suatu kejelasan, memastikan adanya suatu ketepatan, memastikan keringkasan, memastikan koherensiasi ataupun keterkaitan dengan yang lain, memastikan adanya akuntabilitas dan memastikan adanya suatu transparansi dalam proses perancangan undang-undang tersebut. Nah, peraturan perundang-undangan yang dirancang dengan baik ini perlu dituangkan dengan cara mana yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, sementara itu ketika suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang dengan buruk, maka akan memperkenankan celah-celah hukum nantinya yang dapat melemahkan suatu kejelasan, melemahkan suatu kepastian hukum tersebut, sehingga dimungkinkan tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, suatu teknik dan penyusunan perancangan undang-undang tersebut merupakan faktor penentu dalam hal menentukan kualitas legislasi dan mungkin akan berdampak langsung pada implementasi adanya supremasi hukum. Poin selanjutnya yaitu mengenai kategori-kategori di dalam legislasi di Mesir. Nah, legislasi di Mesir diklasifikasikan di dalam dua kategori. Yang pertama itu mengenai legislasi primer, yang kedua mengenai legislasi sekunder. Nah, legislasi primer ini dikeluarkan oleh badan legislatif ataupun dia ini merupakan produk badan legislatif. Ini mencakup konstitusi ataupun yang kita kenal dengan undang-undang dasar. Yang kedua ini mencakup mengenai hukum atau peraturan yang kita kenal dengan undang-undang, juga mencakup mengenai keputusan legislatif dan mencakup mengenai perjanjian. Nah, menurut konstitusi Mesir bahwa undang-undang itu dapat dimulai oleh parlemen, kabinet ataupun presiden. Kemudian di kategori kedua yaitu legislasi sekunder. Nah, legislasi sekunder ini dia dikeluarkan oleh badan eksekutif. Nah, di legislasi sekunder ini dikategorikan di dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada undang-undang eksekutif ataupun kita sebut juga sebagai peraturan pemerintah ataupun PP. Nah, undang-undang eksekutif ini dia merincikan tentang pengimplementasian suatu undang-undang, dan dia juga mengatur tentang kelengkapan masalah yang diatur di dalam undang-undang. Jadi dia sebagai pelengkap seperti itu ya. Dan dia dikeluarkan oleh menteri ataupun kecuali ada undang-undang yang mencantumkan siapa yang akan mengeluarkan peraturan terhadap apa. Nah, karena dikeluarkan oleh otoritas eksekutif, maka peraturan ini itu bisa diubah, bisa diganti, bisa dicabut ya, dibandingkan dengan legislasi primer ini tidak bisa dengan mudah dicabut ataupun diubah. Jenis kedua dalam legislasi sekunder yaitu undang-undang organisasi. Nah, aturan ini hanya dapat dikeluarkan oleh Perdana Menteri setelah adanya persetujuan dari kabinet. Nah, undang-undang organisasi ini untuk mengatur keperluan dan otoritas publik seperti membentuk otoritas ataupun badan, menentukan kekuasaan dan fungsinya, dan berbeda dengan peraturan eksekutif ya, karena peraturan ini itu tidak dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan eksekutif tadi ataupun PP tadi dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada jenis yang ketiga yaitu ada undang-undang kontrol. Nah, ini ditetapkan ataupun dikeluarkan oleh Perdana Menteri juga setelah adanya persetujuan dari kabinet. Nah, undang-undang kontrol ini untuk melindungi tuntutan ketentuan mengenai kesehatan masyarakat ya, mengenai suatu tuntutan seperti misalnya peraturan tentang keamanan pangan dan lain-lain. Karena itu dalam hal ini baik parlemen maupun eksekutif dapat mengusulkan suatu undang-undang berupa rancangan undang-undang. Nah, kemudian dalam buku ini juga dijelaskan mengenai istilah proposal law dan project law. Nah, proposal law itu ketika diajukan oleh parlemen sebelumnya dan diusulkan oleh kurang dari 10% anggota parlemen. Nah, yang dikatakan project law itu ketika diajukan oleh kabinet ataupun presiden dan lebih dari 10% anggota parlemen. Nah,
Dan sehingga dalam hal ini di buku ini juga dijelaskan mengenai konstitusi juga, bahwa konstitusi itu memberikan hak kepada presiden untuk mengeluarkan undang-undang, dalam hal ini rancangan undang-undang yang disebut sebagai keputusan legislatif. Kalau di Indonesia itu disebut dengan Perpu dalam keadaan luar biasa. Nah, misalnya dalam kasus di mana ada kebutuhan untuk mengambil tindakan cepat yang tidak dapat ditunda ketika parlemen itu tidak bersidang. Jadi keputusan legislatif atau yang kita kenal di Indonesia ini dengan Perpu dapat dikeluarkan dalam waktu 15 hari. Nah, jika Perpu ini tidak disetujui, maka peraturan perundang-undangan ataupun Perpu ini tidak berdampak ataupun berlaku surut atau juga disebut dengan retroaktif. Pelakuan undang-undang di Mesir yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama adanya inisiasi ataupun permulaan, yaitu maksudnya adanya penyusunan proposal ataupun rancangan yang kita kenal dengan adanya suatu naskah akademik. Yang kedua, adanya langkah-langkah pemeriksaan oleh parlemen. Nah, dalam hal ini apakah ada hal-hal yang harus diubah, apakah ada hal-hal ataupun sesuatu yang harus ditambah ataupun yang dikurangi. Langkah yang ketiga itu adalah diterbitkan oleh presiden. Dan yang terakhir itu langkah yang terakhir adalah penerbitan ataupun disahkan dan mulai dinyatakan berlaku ataupun mulai ditegakkan suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Pada poin selanjutnya yaitu mengenai panduan perancangan legislasi ataupun perancangan undang-undang di Mesir. Nah, panduan perancangan legislasi ataupun undang-undang di Mesir ini disiapkan ataupun dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Mesir. Nah, hal ini dipercaya dapat membantu mengatasi tantangan yang ada nantinya, ya dapat berkontribusi juga pada undang-undang yang baik. Nah, ada beberapa alasan kenapa panduan ataupun perancangan legislasi di Mesir ini dianggap baik, karena yang pertama itu bahwa pedoman perancangan undang-undang Mesir ini menetapkan target ataupun audiensnya siapa, dan juga menetapkan strategi dan tujuan yang hendak dikehendaki oleh undang-undang tersebut. Nah, strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan kerangka umum ataupun prinsip-prinsip dalam perancangan undang-undang ataupun aturan. Nah, strategi ini juga bertujuan untuk memastikan adanya kualitas keseragaman dalam pembuatan undang-undang ataupun adanya suatu pembuatan peraturan. Alasan yang kedua bahwa pedoman perancangan undang-undang di Mesir ini disesuaikan dengan kerangka peraturan dan prioritas negara Mesir sambil memanfaatkan praktik-praktik baik di lapangan, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan kebijakan yang dimaksud. Kemudian alasan selanjutnya bahwa pedoman ataupun panduan perancangan undang-undang di Mesir ini dia menetapkan seperangkat prinsip panduan untuk menilai kebutuhan dan merancang undang-undang yang baru. Kemudian mempertimbangkan beberapa alternatif yang akan dibutuhkan dalam undang-undang itu nantinya, seperti misalnya perlu atau tidak adanya menggunakan amandemen ataupun perlu adanya ataupun tidak adanya alternatif legislatif. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya biaya administratif, juga mengurangi ataupun mengatasi tantangan yang akan timbul ataupun konflik yang akan timbul nantinya, dan juga akan mengakumulasi undang-undang yang sudah kadaluarsa. Nah, alasan selanjutnya yaitu bahwa pedoman perancangan undang-undang di Mesir ini memperkenalkan kerangka umum tentang penyusunan mengenai nota penjelasan yang akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun badan legislatif oleh kabinet bersama dengan undang-undang yang akan diusulkan untuk ditinjau. Nah, kemudian hal ini itu bertujuan untuk mengatasi tantangan yang berasal dari kurangnya mekanisme formal dengan pemangku kepentingan yang relevan selama proses penerbitan ini, menekankan bahwa pentingnya menargetkan semua pihak terkait, yaitu dalam hal mungkin penegak hukum ataupun ahli-ahli terkait di bidangnya. Nah, hal ini diperlukan di dalam hal untuk menargetkan ataupun perlu adanya pihak-pihak terkait itu ikut serta dalam hal perancangan undang-undang.
Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pedoman penyusunan undang-undang ini adalah salah satu alat penting yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem legislatif dan peraturan. Nah, kenapa suatu panduan perancangan legislatif itu dianggap perlu? Karena untuk mengatasi adanya tantangan-tantangan yang ada dan dapat berkontribusi baik di dalam masyarakat. Kemudian poin selanjutnya mengenai untuk mencapai tujuan dari pedoman-pedoman dalam perancangan ataupun penyusunan undang-undang di Mesir tersebut dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan, maka yang pertama itu memerlukan adanya pendekatan yang jelas yang didukung oleh strategi implementasi yang baik, yaitu strategi ini dapat membekali para penyusun undang-undang untuk membuat undang-undang yang efektif dan efisien. Yang kedua, memerlukan adanya penyusunan prioritas utama dan mengawasi ataupun memandu pelaksanaan pedoman perancangan undang-undang. Yang ketiga, adanya komitmen politik tingkat tinggi. Hal ini sama pentingnya untuk memastikan bahwa pedoman perancangan undang-undang itu dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian poin yang terakhir yaitu adanya komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam perancangan undang-undang tersebut untuk dapat mengikutinya. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu mengenai beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk dapat melaksanakan pedoman perancangan undang-undang di Mesir dengan cara yang paling efektif dan efisien. Yang pertama, bahwa pastikan bahwa pedoman ini dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah secara keseluruhan dan didukung oleh penerapan mekanisme konsultasi publik dan penilaian adanya suatu dampak. Yang kedua, pastikan bahwa tingginya komitmen publik dan adanya dukungan berkelanjutan. Hal ini harus dipastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pembuatan draft legislatif itu berkomitmen untuk mengikutinya. Yang ketiga, dalam hal merancang dan mempublikasikan strategi operasional pada pelaksanaan pedoman perancangan undang-undang tersebut. Nah, strategi tersebut harus memperkenalkan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk memfasilitasi tingkat kemajuan suatu undang-undang. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam hal ini. Yang pertama itu berkomitmen untuk melaporkan secara teratur. Yang kedua itu adanya pemantauan dan revisi secara teratur. Yang ketiga yaitu adanya pengujian coba pedoman ini di berbagai lembaga kementerian. Yang keempat, melaporkan hasilnya kepada pihak yang bersangkutan untuk direvisi. Dan yang terakhir, membuatkan sistem web pemerintahan satu pintu. Nah, untuk dalam hal untuk berbagi informasi dengan dan lain-lainnya. Kemudian terkait dengan dukungan itu dapat dihasilkan dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan politik tertinggi, yaitu untuk memastikan komitmen yang kuat terhadap implementasi dari pedoman tersebut. Yang kedua, di tingkat seluruh Departemen Hukum ini untuk memberi tambahan insentif kepada perancang hukum untuk menerapkan penyusunan legislatif yang baik. Yang ketiga itu di tingkat masyarakat, yaitu untuk membangkitkan kepercayaan mereka kepada badan legislatif. Kemudian mengenai kesadaran yang dapat dihasilkan itu pada 3 tingkat. Yang pertama itu di seluruh pejabat publik, yaitu harus harus menerapkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua di seluruh lembaga, yaitu harus mematuhi aturan-aturan. Dan yang terakhir itu di seluruh masyarakat yang mungkin diatur, ataupun di seluruh masyarakat yang mungkin adanya aturan tersebut diatur. Nah, hal-hal tersebutlah harus dapat terjadi sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai tugas review saya terhadap 2 buku. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Andika Saputra. Saya akan menjelaskan mengenai tugas book review, yaitu buku yang berjudul Essay on Contract Design and Incentive Provision. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai buku Essay on Contract Design. Dalam hal ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip utama hukum kontrak. Hukum kontrak diatur oleh 4 prinsip.
Pertama, prinsip kebebasan kontrak. Kedua, prinsip kekuatan mengikat. Ketiga, prinsip tidak adanya formalitas. Dan keempat, keadilan kontrak. Nah, pada poin yang pertama dalam prinsip kebebasan berkontrak, kebebasan berkontrak merupakan bagian penting dari politik liberal. Hal ini memberikan penerapan hukum pada gagasan bahwa setiap individu harus diberi otonomi untuk membuat pilihan yang mereka inginkan. Jadi, jika para pihak paling mampu memutuskan apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri, mereka juga berada dalam posisi terbaik untuk membuat kontrak yang mereka sukai. Dalam hal ini, undang-undang menganggap bahwa salah satu pihak tidak akan memilih persyaratan kontrak yang tidak menguntungkannya. Dalam batas-batas hukum, para pihak dapat menentukan persyaratan kontrak yang mereka sukai. Namun, prinsip kebebasan kontrak tidak hanya mensyaratkan bahwa seseorang diperbolehkan untuk membuat kontrak dengan persyaratan apapun yang diinginkan dan juga kapanpun diinginkan, atau kebebasan untuk membuat kontrak dan kebebasan untuk memilih pihak-pihak yang diinginkan. Prinsip yang kedua dari hukum kontrak adalah bahwa kontrak mengikat para pihak. Masing-masing pihak harus melaksanakan kewajibannya sendiri, dan jika gagal, pengadilan dapat campur tangan atas permintaan pihak lainnya. Dalam hal ini, bahwa undang-undang dapat bereaksi dengan cara berbeda untuk memastikan kekuatan mengikat hukum kontrak. Ia dapat memaksa pihak yang gagal membayar atau memenuhi kewajiban di dalam kontrak tersebut. Kemudian prinsip ketiga yaitu prinsip hukum supranasional, yaitu hukum kontrak terdiri dari aturan supranasional. Jauh sebelum memiliki pengaruh yang begitu luas pada hukum kontrak nasional dengan mengeluarkan arahan, telah ada upaya untuk menyatukan bagian-bagian hukum pada skala regional atau bahkan global. Prinsip keempat yaitu keadilan kontrak. Tidak ada sistem hukum yang menganggap kontrak tidak valid antara kinerja dan kinerja lawan. Kontrak tidak adil hanya karena satu pihak setuju untuk membayar. Terlalu banyak berpegang pada sebaliknya akan menjadi paternalistik dan penyangkalan premis bahwa orang yang berpikiran sehat dan menjaga diri mereka sendiri dengan sangat baik. Untuk membatalkan kontrak yang tampaknya tidak adil, seseorang selalu membutuhkan sesuatu yang ekstra. Ini bisa menjadi pihak yang tidak kompeten untuk mengambil keputusan sendiri atau yang disebut cacat atas persetujuan. Ini berarti bahwa salah satu pihak tidak dapat membentuk niatnya dengan cara yang cukup bebas, karena itu ditipu oleh mitranya. Jadi, kontrak yang dibuat harus mengandung unsur rasa keadilan yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak, atau lebih, yang mengikatkan dirinya pada suatu kontrak. Yang kedua, saya menjelaskan mengenai tugas book review pada buku yang berjudul Contract Law. Di buku ini dijelaskan bahwa hukum kontrak adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur transaksi di antara para pihak. Dengan demikian menetapkan hak dan kewajiban pihak tersebut yang dapat. Berbagai aturan hukum kontrak memiliki sifat yang sangat beragam. Dalam hal ini seperti aturan-aturan yang berdasarkan asalnya, seperti aturan yang dibuat oleh pihak yang mengadakan kontrak itu sendiri atau kesepakatan pihak lain, aturan yang muncul dari sumber resmi nasional, Eropah dan selain lembaga resmi, terbentuk organisasi non-negara dan akademis, atau aturan informal. Bersama-sama aturan hukum kontrak ini yang berasal dari tingkat geografis yang berbeda, yaitu nasional, Eropah, supranasional, dan aktor tertentu, yaitu partai pengadilan dan aktor lainnya. Kemudian di sebagian negara hukum perdata,
aturan umum tentang hukum kontrak biasanya ditemukan dalam KUH Perdata. Selanjutnya, pembentukan kontrak. Ada 3 persyaratan utama yang harus dipenuhi sebelum kontrak disepakati secara sah. Yang pertama, perjanjian para pihak. Yang kedua, niat untuk menciptakan hubungan hukum. Yang ketiga, kapasitas hukum para pihak. Demikian penjelasan saya mengenai tugas review terhadap 2 buku. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.